Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'an fitarina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sungguhnya Allah. Ini digeser Musa ini. Kataba, menulis atau mencatat, al-hasanati, kebaikan, was-sayyiati, dan keburukan. Thumma, kemudian, bayyana, menjelaskan atau menerangkan, dzalika, yang demikian itu, kembali kepada al-hasanat was-sayyiat, kebaikan seperti apa kebaikannya, keburukannya pun keburukannya seperti apa. Fa, maka, man, barang siapa, hamma, dia bermaksud, atau hamma, bukan hamma wereng, hamma apa namanya itu, hamma tikus, hamma, kemudian dia menuju atau berniat atau berusaha, bihasanatin, berazam juga bisa. Azam itu sesuatu perbuatan yang sudah diniatkan dan ada ikhtiar, itu namanya azam atau hamma itu. Jadi begini, nanti malam saya ingin bangun tahajud, niat sudah ada. Lalu yang kedua, dia ikhtiarnya dengan pasang jam beker, langsung taruh jam pentolnya itu yang pendek, taruh jam 5. Taruh jam berapa tahajud? Jam berapa? Nah, jam 5 berarti dia nggak niat itu. Karena ada yang nggak niat sengaja, nanti ada jam 5 deh, pas subuh. Ada juga begitu. Nah, kita taruhlah jam 3. Terus kemudian juga dia berwudu, ya, berwudu, lalu pesan juga dengan temannya, mbak tolong ya kalau tahajud nanti bangunin. Itu namanya hamma, azam. Tidak hanya niat saja, nanti malam tahajud, tapi nggak ada ikhtiar. Itu beda dengan azam, kesungguhan, doa, ikhtiar, niat yang kuat untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau ternyata tidak bangun juga, coba lihat, falam ya'mal, fa, maka lam, tidak, ya'mal, dia melakukan, kepada hasanah. Ada hasanah di sini? Mana hasanah? Fa, maka lam, tidak, ya'mal, dia melakukan atau mengerjakan, kepada hasanah. Hasanah adik beradik, adik berkakak ya? Mana kakaknya? Robbana atau apa atina? Mana kakaknya dia? Ada? Siapa kakaknya namanya? Aisyah, Hasanah, Musa. Milih mana Musa? Adiknya apa kakaknya? Itu cantik semuanya Musa. Subhanallah. Kalau dua-duanya nggak boleh, ya, harus salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu hasanah, 2 kafka boleh. Kalau satu keluarga dinikahi langsung nggak boleh, walaupun dua-duanya jatuh cinta kepada Musa, ya, harus pilih salah satu. Kecuali hasanah meninggal, ya, kemudian sama sayyi'ah. Sayyi'ah siapa? Siapa? Aisyah. Allahu Akbar. Nah, misalnya Hasanah meninggal tuh Musa, boleh nikahi Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim.
di mau nduk genduk. Kataba maka menulis atau mencatat kepada Aisyah, pada Hasanah bukan Aisyah. Kepada Teh Hasanah. Siapa menulis mencatat? Allahu Allah, lahu untuknya. Untuk siapa ini? Untuk siapa? Orang yang sudah berazam ingin bangun malam, orang yang sudah berazam untuk menuntut ilmu, tapi ternyata di tengah perjalanan banyak bocor sehingga sampai di tempat majelis ilmu udah kafaratul majlis, subhanaka bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, maka dapat pahala dia karena sudah dalam perjalanan, bahkan walaupun belum nyampe lagi pelajaran sudah selesai, dapat pahala ya. Maka anak-anak nggak apa-apa sampai sini, demikianlah pengajian hari ini, dapat pahala itu. Itu karena disengaja nggak dapat, nanti aja deh, apalagi lagi molor. Kataba maka menulis atau mencatat kepada Hasanah lahu untuknya, indahu di sisinya. Ditulis apa? Hasanatan, kebaikan, kamilatan yang sempurna. Subhanallah, nggak tahajud tapi sudah azam jam beker dalam keadaan berwudu, pesan dengan temannya nggak bangun, ditulis oleh Allah sudah melakukan tahajud itu. Allahu Akbar. Maka boleh, sudah niat, sudah jam beker, kemudian di buku tulis centong tahajud, kan ada itu bukunya, tahajud dan duha. Kalau nggak bangun, centong saja. Kenapa? Sudah niat Abi. Nggak bisa kalau Abi enggak. Ya, kalau dengan ini rahmat Allah, sayang Allah, kalau Abi tetap apa namanya itu? Silah. Kalau centong alasan apapun nggak pernah dibenarkan. Karena niat terus di malam, setiap malam niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kok Nduk, ya tergantung kita. Kalau sudah kebiasaan tuh amat sangat ringan, amat sangat nikmat. Ya Allah. Apalagi alasan tidurnya malam Abi nggak ada alasan. Kalau sudah ada keinginan yang kuat, insya Allah pasti bangun. Apalagi Ramadan, jangan sia-siakan deh ya pesan Abi. Anggap aja ini Ramadan terakhir buat kalian. Belum tentu Ramadan besok kalian masih bisa menemui seperti ini ya. Jadi usahakan maksimalkan, jangan malah kesempatan. Ya Allah, habis ini pun mata ngantuk banget, buru-buru pengen tidur, nanti habis tidur kok tidur lagi ya. Abi dulu kalau Ramadan itu saya di pesantren Abi yang salah, pesantren kitab itu libur selama 1 bulan. Untuk apa? Untuk namanya itu Bandungan atau kalau bahasa kita apa ya? Di sini apa Ustaz? Kalau dia itu ingin balah namanya, balah. Itu ingin mengkhatamkan kitab-kitab. Mau hadis, mau fikih, mau tafsir. Itu dalam 1 Ramadan kita nyari itu. Jadwal itu udah didapat dari pesantren-pesantren seluruh Indonesia itu ada. Kalau mau pasaran namanya, pasaran di sarang. Ini kitabnya. Jamnya sudah ada. Misalnya tafsir Munir ini habis tarawih sampai jam 12. Ini kalau mau kitab Nasul Ibad ini habis asar sampai maghrib. Ini mau kitab fikih misalnya Fathul Mu'in atau Fathul Qorib, ini waktunya habis subuh sampai jam 11. Kemudian kalau mau Quratul Uyun ya, atau apa ya dulu itu namanya Uqudul Jen, itu pas yang dibahas itu malah justru putra putri. Itu ada lagi tempat lain, itu waktunya, dan itu 24 jam deh. Tidur mulai jam 1 sebentar, kemudian sahur bangun, dan itu Abi lakukan setiap Ramadan karena selama libur ikut pasaran. Jadi kita punya apa namanya kitab-kitab yang pernah kita mengaji langsung dengan guru, langsung talaki ya, dengan dari awal hingga akhir. Walaupun ada yang kelewat, kita akan lengkapi, sempurnakan dengan membuka lah kamus. Tadi apa yang ketinggalan? Ada kadang yang ngantuk. Dan itu kalau ini Mukharajatin Nabawiyah paling seminggu selesai, karena bacanya enggak seperti ini.
Innallaha sunallah kata apa telah menulis hal hasanati kebaikan, asyiatin yang keburukan. Semua banyak cepat sekali. Dan mereka sudah lihai semua kayak gini, nggak usah dimana nih kata apa tulis, mencatat al hasan, nggak usah, saya nyimak aja. Ustadz Noval gitu misalnya ngaji sekarang online ya, kitab ini lihat nggak usah dimanai, ngikutin aja karena udah paham. Nah kalian belum paham ya beli satu, ketinggalan nengok temennya. Laisa apa mbak artinya? Nggak ada. Duh, tadi Abi kayak mana Laisa? Nggak ada kali mbak. Soal Laisa nggak ada. Ayal-ayalan sama temennya. Dikasih tahu nggak ada, bilangnya ada. Laisa apa mbak? Nggak ada. Laisa nggak ada. Ya nggak mudeng. Laisa apa artinya? Nggak ada. Ada. Ada orang oon begitu juga ada. Udah dikasih tahu nggak ada. Laisa apa artinya? Nggak ada. Ada kok nggak ada. Maksudnya laisa itu artinya nggak ada on. Jadi tadi ada katanya, ngeyel dia. Ada tadi Abi tadi baca ada kok. Masa laisa nggak ada? Kan semua tulisan begini ada artinya. So nggak ada. Itu lucu. Insyaallah tapi nggak berlaku bagi anak binal ummah. Ya, sudah mumpuni dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Endi mau dok kendek. Tapi kalau pesantren tahfidz nggak ada libur. Di mana-mana pesantren tahfidz itu Ramadan justru sampai 30 hari itu nggak ada libur di mana-mana. Kalau pesantren kitab biasanya libur per awal Sya'ban udah informan imtihan yang apa, imtihan ujian imriti alfiyah. Nah, yang kelas 6 wisuda atau aliyah, dan liburan nanti masuk Syawal tanggal 15 Syawal. Nah itu keluar semua itu. Mau pasaran di mana Mas Farid? Oh saya di Kalimu. Saya Kalimu 2 kali. Di situ ada namanya Jabal. Ya tempat yang luar biasa untuk ngabuburit. Kalimu Kendal. Sudah 2 kali. Di Kudus berapa kali ya? Setiap Ramadan lah. Kitab yang tahun kemarin Ramadan belum saya dapat ngikutin. Ramadan ini harus beli. Oh, sekali modal beli kitab minimal 10 kitab. Ya, 1 bulan kita 10 kitab. Ramadan depan, wah kemana ini? Kita yang belum ngaji kita apa? Nah itu tuh namanya kilatan. Ustadz apa namanya bahasanya? Pasaran, kilatan, Bandungan, pernah nggak? Hah? Daurah. Kalau kita namanya pasaran di Jawa. Ini orang Jawa ada nggak? Nggak ada semua. Mana yang Jawa? Nggak pernah ya? Putra Jawa? Nggak pernah dengar. Armin pernah dengar? Apa namanya men? Pacaran bawasan? Hah? Pasaran pernah ikut nggak? Belum. Sekali-kali ikut ya. Ikut itu semua ada di pesantren kitab semua ada. Dan itu jadwalnya dikasih. Mau milih yang mana? Misal di masjid A, di masjid ini kiainya, kitabnya ini. Di masjid B, ini kiainya, ini kitabnya. Masjid C, ini kiainya, ini kitabnya. Milih kita. Dalam satu komplek pesantren itu banyak kajian itu. Tinggal milih. Jamnya bareng, misalnya duhur ini di masjid kitab fikih, di aula di sana sama duhur juga itu kitab hadis, di sana ada lagi, subhanallah. Itu kita sepuasnya milih guru, kemudian selesai minta tanda tangan, pulang kan kiai tanda tangan kitab dong gitu, kenang-kenangan. Nah ini berarti dulu ngaji sama kitab Musa Al-Kadhimi. Nah, ada tulis saja itu. Nah, masukkanlah Bupet, suatu saat kita ngajar, kita sudah dapat sanad dari guru-guru kita, ya, terjemahnya, kemudian kita langsung talaki dengan beliau, dan itu cara pasaran namanya, ya. Sekali-kali yang putra ya, nanti setiap, dan itu adanya cuma bulan Ramadan, selain Ramadan nggak ada, karena selain Ramadan pesantren masuk seperti biasa aktif, nggak bisa nerima orang hanya pasaran 1 bulan, itu khusus bulan Ramadan. Dan ini selalu ada, biasanya di Jawa. Kalau nggak tahu di luar Jawa, ada di Lampung ada. Nah, kok Armin tahu? Kan bukan orang Jawa kok tahu pasaran? Dari teman. Oh, dari teman. Seperti itu. Ya, apa yang kira-kira kita kaji, silahkan siapin.
Nanti di share tuh jadwalnya. Bulan Syaban kita udah mendapatkan apa ya, kira-kira kita belajar apa ya. Tinggal kita nggak ada ini dok, nggak ada apa namanya daftar uang pangkal, uang gedung, nggak ada. Cuman untuk makan aja. Kita kos makanya. Kalau kita ambil masak, habis waktunya masak. Begitu sahur kita dibiar sahur, makan. Kemudian buka, udah siapin. Buka sama sahur paling di Jawa itu murah-murah. Sekali buka paling berapa ya? 1.500 kalau nggak salah waktu itu. 1.500. 1.500, sahur 1.500. Yaitu saat tahu, tempe, nasi. 1.500 dapat loh. Sekarang mudah-mudahan masih ya. Itu murah banget itu. Pokoknya pasaran 1 bulan 500 sudah amat sangat cukup ya. Nah, kalau ustadznya gimana kiainya? Seikhlasnya kita mau ngasih silakan enggak? Yang jelas subhanallah kiai siap untuk 24 jam waktunya itu. Kita tinggal tergantung kita. Enggak tidur kecuali sebentar aja. Sampai jam 1 ada jam 12 dia tarawih. Ya banyak juga yang ngantuk. Tapi yang justru yang nggak ngantuk kiainya, nggak ngantuk hebat. Santrinya banyak yang ngok, dibiarin aja. Ya, karena apa, udah datang, udah duduk, itu sudah dapat pahala, sudah hasanah. Walaupun nggak mudeng apa yang disampaikan, ya. Allahu Akbar. Namanya pasaran, ya. Balahan, Bandungan. Ada lagi kalimat Bandungan, ya. Pengalaman dok ya, Cung, sekali-kali. Nanti kalau sudah selesai Al-Qur'annya boleh anak-anak ya, kalau memang tapi belum paham nahwu sorob jangan sekali-kali ikut, nggak paham nanti. Yang paling nggak sudah menguasai nahwu sorob, ini tapi nggak paham bacanya kilat, ini sesungguhnya lah kata apa lagi nulis sama Allah, alasannya seperti itu. Bahasanya Jawa semua, nggak ada bahasa Indonesia. Dan yang belum bisa bahasa Jawa jangan pernah ikut, nggak paham nanti. Ya di Indonesia nggak tahu, itu belum ada ini di Indonesia kan. Ya mudah-mudahan nanti lama-lama ada ya di daerah sini gitu. Jadi kesempatan 1 Ramadan kita dapat beberapa pelajaran kitab itu, insya Allah. Musa mungkin dekat ya, siapa namanya, Bojong Gede namanya Ustadz Dairobi. Ustadz Dairobi pernah dengar? Jembatan Sorong lurus saja itu selalu mengadakan kalau Ramadan. Saya dapat kok ini apa di Facebook itu, silakan yang mau ikut. Ini Ramadan ini mau mengadakan kitab ini. Tapi nggak tahu ada pesertanya apa enggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di mau ndok kendok di mau kendok fa in huwa fa maka in jika huwa dia. Hasanatan tadi sudah ya, hasanatan yang hasanat kebaikan, kamilatan yang sempurna. Fa maka in jika huwa dia hamma berazam, berusaha, ikhtiar biha dengan hasanah tadi, fa maka amila melakukan, mengerjakan ha kepada hasanah, kataba maka menulis, kataba maka mencatat ha kepada hasanah siapa Allah indahu di sisinya, nulis berapa? Asyra hasanatin, 10 kebaikan. Tadi dia sudah niat tapi nggak melakukan, ditulis dengan kebaikan yang sempurna, satulah ya. Tapi sudah niat kemudian juga dikerjakan, dapat berapa? 10 kebaikan. Jadi enak mana? Niat nggak melakukan sama niat kemudian mengerjakan, pahalanya banyak mana? Niat dan mengerjakan. Tapi niat saja sudah Allah tulis luar biasa. Inilah bentuk rahmat Allah, sayang Allah. Allahu Akbar. Sampai asyra hasanatin, 10 kebaikan, ila sampai sab'a mi'ati dhifin, sampai 7 sama 100 berapa? 700 sab'a mi'ah dhifin. Apa dhifin? Dhifin apa? Lipatannya, ya Allah, kelipatan 10, 70, 700. Bahkan dilipat gandakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Boleh jadi ada dilipat gandakan lagi karena bentuk dari usaha ikhtiarnya, sehingga dia dari niat sampai melakukan itu.
Allahu Akbar. Ila sampai ad'afi, lipat gandakan katsiratin yang banyak. Wa dan man barang siapa hamma dia berniat, hamma dia berazam bisayyiatin dengan melakukan keburukan, fa maka lam tidak atau lam belum ya'mal dia mengerjakan kepada sayyi'ah, kataba maka Allah menulis, kataba fa'ilnya nanti, kataba maka menulis kepada sayyi'ah. Siapa yang menulis, siapa yang mencatat? Allah indau di sisi Allah, hasanatan kebaikan, kamilatan yang sempurna. Allahu Akbar. Barang siapa ini dia ingin melakukan satu keburukan, sudah ada niat, sudah ada azam. Contoh ya, contohnya siapa? Bintang misalnya, nanti malam dia mau ambil sepedanya Taki ya, pokoknya mau diambil, mau dijual untuk lebaran. Ternyata ditunggu-tunggu Taki masih terjaga, belum tidur gitu kan, padahal udah ditungguin tuh dari Isya, ditongkrongin aja. Jam 1 Taki masih melek, jam 2 masih ada, jam 3 masih ada, sehingga bintang yang ketiduran. Nggak ada izin nyuri, itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan. Karena apa? Gagal dalam melakukan keburukan. Allahu Akbar. Nggak jadi melakukan keburukan, itu ditulis oleh Allah kebaikan. Allahu Akbar. Niat kebaikan nggak jadi, belum melakukan, ditulis kebaikan. Tapi niat keburukan nggak jadi dulu, malah ditulis oleh Allah dengan kebaikan. Kemudian famaka in jika huwa dia hamma dia menuju, hamma dia berazam, hamma dia sudah berniat, biha dengan ayo hasanah apa sayyi'ah? Sayyi'ah. Famaka amila lalu dia mengerjakan kepada sayyi'ah, kataba maka menulis kepada sayyi'ah, Allah alaihi atasnya sayyi'atan keburukan, wahidatan ya wahidah. Mana wahidah? Ada, alhamdulillah wahidah. Wahid ada, wahid sudah soran belum tadi? Wahid sudah soran? Allahu Akbar. Ayo berdiri, yang belum soran berdiri. Biasanya sama umam yang belum. Wahidatan maka ditulis keburukan hanya satu keburukan ditulis satu. Tapi kalau nggak jadi melakukan keburukan, apa tadi? Ditulis kebaikan yang sempurna. Akhraja mengeluarkan ya, akhraja mengeluarkan hadis Imam Muslim, Faridun dan Imam Farid. Oh nggak ada Faridun. Muslim saja. Saya kira ada Muslim Farid. Wa dan Al-Bukhari, Imam Bukhari, Bukhari bukan dengan Farid. An Ibni Abbas, dari Ibni Abbas ya. Mudah-mudahan manfaat do. Inilah bentuk dari rahmat sayang Allah kepada kita, betapa mudahnya kita untuk mendapatkan kebaikan. Niat saja ditulis, dicatat kebaikan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan manfaat. Hanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.